Shalom saudara, saya yakin dan percaya hari ini benar-benar kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biarlah ibadah kami yang kami kerjakan pada hari ini benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Sucikan hidup kami Tuhan, kuduskan hidup kami, sebab Engkau Allah yang kudus dan suci. Kami percaya, biarlah kekudusan-Mu turun atas kami, pengurapan-Mu turun atas kami, sehingga ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, ibadah yang penuh dengan sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Yesus. Terima segala ucapan syukur kami. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu bekerja. Kami rindu Yesus, barui hati kami, barui hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus, barui hati kami. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ucapan syukur dan pujian kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
seluruh hidupku di atas sembahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya hanya Kau yang ku miliki. Oh Yesus, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Biarlah yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus. Dialah raba-raba-raba-raba. Dialah raba-raba-sikir. Dialah raba-raba-raba. Haleluya. Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh dialah raba-raba-sikir. Dialah raba-raba-raba. Dan pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Dialah
saudara bersuka cita pada hari ini, lihat dulu kanan kirinya. Beri senyum yang luar biasa. Amin. Mari lebih lagi kita mau yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Amin. Biar pengorbanan Tuhan nyata dalam hidup kita. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan kuda. Terkagum oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semuanya katakan, semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskan. Semuanya katakan, haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan kuda. Ku terkagum oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semuanya angkat tanganmu dan katakan, semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu. Semuanya katakan lebih lagi, hey! Semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskan. Haleluya. Semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Katakan, anugerahmu bebaskanku. Semuanya lebih lagi katakan, anugerahmu bebaskanku. Anugerahmu bebaskanku. Haleluya. Anugerahnya bebaskan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Mau lebih lagi, kita mau bersama-sama juga bersuka cita dan bersemangat untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang dimau Tuhan dan dirindu Tuhan, kita harus peka. Kita akan tanggap melalui kebenaran firman Tuhan apa yang dimau Tuhan atas hidup kita. Biarlah hari ini firman Tuhan sanggup mengerjakan hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku.
ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup
pujian sejati. Biarlah pujian kami hanya melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, biar firman Tuhan menjadi gaya hidup kami. Kami percaya, sebab karena firman Tuhan kami mampu hidup sampai hari ini. Karena firman Tuhan kami diberikan kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Barui pikiran kami, hati kami dan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu. Tuhan juga memberikan pengurapan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, bukakan firman-Mu, bahkan singkapkan kebenaran-Mu atas hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan benar-benar menjadikan kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan pendengaran kami untuk menerima kebenaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puji. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sampai pada Maleaki yang keempat dan merupakan pasal yang terakhir dari kitab Maleaki, judulnya Hari Tuhan. Mari kita baca Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau baca dengan penuh sukacita firman Tuhan hari ini. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Maleaki pasal yang keempat ini secara khusus Maleaki membahas tentang hari Tuhan dan apa yang akan terjadi pada hari itu. Ayat 1 kita membaca bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan untuk saudara. Kata Tuhan yang Maha Kuasa, akan tiba harinya semua orang sombong dan jahat dibakar seperti jerami. Pada hari itu mereka akan dibakar habis dan tak ada yang tersisa dari mereka. Nah di terjemahan bahasa Indonesia masa kini
ada kata-kata orang sombong dan jahat. Nah, apa yang akan terjadi pada hari itu? Ayat yang pertama kita membaca bahwa untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang dikatakan orang gegabah, diterjemahkan sebagai, lebih pas diterjemahkan sebagai orang sombong. Kenapa dikatakan orang sombong dan jahat, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan sebagai orang sombong dan jahat karena mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Kita baca di Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu ada dua kelompok besar, orang benar, orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, secara khusus dikatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong. Mengapa? Karena mereka merasa tidak perlu Tuhan. Mungkin mereka berkata bahwa aku cukup baik, merasa dirinya cukup baik dan bisa masuk surga hanya dengan kekuatannya sendiri, yaitu perbuatan baiknya. Misalnya mungkin ada, saudara pernah dengar ada orang berkata, saya tidak perlu percaya Yesus ataupun saya tidak perlu rajin beribadah, rajin ke gereja. Yang penting saya hidup tidak menjahatin orang, saya berbuat baik saja, maka itulah yang akan menolong saya sampai ke surga. Nah, ini dikatakan ini orang-orang yang sombong, ini orang gegabah, orang yang jahat, pembuat kejahatan. Sesungguhnya manusia di dalam diri kita ini, saudara, tidak ada sesuatu pun yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita menuruti keinginan daging, maka ujung-ujungnya adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang menentang hatinya Tuhan. Nah, hari itu, saudara, digambarkan seperti api. Artinya apa? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat nanti digambarkan di sini seperti jerami berhadapan dengan api. Maka dikatakan mereka akan terbakar oleh hari yang datang itu. Di bahasa Indonesia masa kini, pada hari itu mereka akan dibakar habis dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dibakar sampai habis. Kenapa? Karena mereka ini seperti jerami. Jerami ketemu dengan api, habis, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang akan terjadi hari itu, ketika hari Tuhan datang, maka orang sombong, orang jahat seperti jerami, mereka berhadapan dengan api, maka mereka dibakar habis. Nah, kondisi berikutnya kita lihat seperti tadi ayat 18, ada dua kelompok besar orang fasik, orang benar. Orang beribadah kepada Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada orang yang benar, kepada orang yang beriman? Ayat 2-3 kita baca, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan tetapi kamu yang takut akan namaku. Artinya apa? Kalau tadi kita di ayat pertama, semua orang gegabah, semua orang sombong, orang yang berbuat fasik, orang yang jahat, mereka seperti jerami lalu dibakar. Habis sampai akar-akarnya, saudara. Nah, berikutnya kita membaca, kamu yang takut akan namaku. Apa artinya?
Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Mereka takut berbuat dosa, hormat, cinta, tunduk kepada firman Tuhan. Nah, bagi orang-orang seperti ini dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Bayangkan dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bukan berarti menjadi tidak terkendali, lepas kontrol. Tidak, saudara. Tapi kita belajar dari Maleakhi 1 sampai 3 bagaimana mereka mengalami hidup yang dalam kondisi tidak baik. Nah, pada saat terbit surya kebenaran itu, maka bicara tentang ketika kebenaran itu, yaitu Tuhan sendiri datang di dalam setiap hidup orang-orang yang beriman kepadanya, maka itu akan terjadi sebuah kebebasan. Benar-benar bebas, tapi bukan berarti tidak terkendali. Mereka akan bersuka cita. Dikatakan ayat yang ketiga, mereka akan menginjak-injak orang fasik. Orang fasik akan menjadi apu di bawah telapak kaki orang beriman. Apa artinya, saudara? Kalau sesaat orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Tuhan, hormat, cinta, tunduk kepada firman-Nya, sesaat kelihatannya dia menderita, saudara. Sesaat kelihatannya dia tidak mendapat kemenangan, bahkan mungkin kekalahan demi kekalahan, tanda kutip, dialaminya. Tetapi ketika hari Tuhan itu datang, maka orang yang takut akan nama Tuhan, orang benar itu akan mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mengalami kemenangan, mengalami pembebasan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi selalu ada dua kelompok besar. Saudara pilih mana? Menjadi orang sombong dan jahat atau menjadi orang yang takut akan nama Tuhan? Ya. Nah, apa yang akan terjadi menjelang hari itu, saudara? Ayat 4, ayat 5 sampai 6 kita baca, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa yang akan terjadi menjelang hari itu datang, saudara? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini bicara tentang menunjuk kepada kedatangan Yohanes Pembaptis. Kita buka di dalam Lukas pasalnya 1, Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Perhatikan, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi menjelang hari Tuhan? Tuhan mengutus Nabi Elia. Tugasnya apa, saudara? Membuat hati bapa berbalik kepada anaknya, membuat pikiran
orang durhaka, membuat hati orang durhaka menjadi pikiran orang benar. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perhatikan di sini. Selalu cara kerja Tuhan akan seperti itu, saudara. Ada dua kelompok besar. Orang benar, orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dan Tuhan, Dia Tuhan yang tidak bisa mengkhianati cintanya kepada manusia. Maka sampai kapanpun, sebelum bumi ini berlalu, saudara, sebelum dunia ini hancur dan sebelum hari Tuhan itu datang, maka Tuhan dalam kasih-Nya yang maha agung, dalam karyanya yang besar, dalam pengaturannya yang sempurna, Dia akan selalu punya cara untuk mengutus Nabi Elia datang di tengah-tengah zaman ini. Tujuannya apa? Membuat hati bapa berbalik kepada anaknya. Mengubahkan hati orang-orang durhaka menjadi memiliki pikiran orang benar. Dan sesungguhnya tujuan dari semuanya itu adalah menyiapkan suatu umat yang layak bagi Dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca Maleakhi 4 pasal 4 ini secara khusus, maka kita bertanya-tanya, kapan hari itu tiba? Nah, kita tadi sudah baca di Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Ternyata Yohanes Pembaptis itu datang juga punya mandat khusus seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kedatangan Kristus yang pertama, nubuat ini sudah digenapi. Tetapi perhatikan, ingat baik-baik, pada kedatangan Kristus yang kedua barulah terjadi penggenapan yang sempurna, utuh sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Orang durhaka mereka menjadi memiliki pikiran orang benar. Dan setiap orang mereka yang takut akan nama Tuhan, mereka menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi umat yang penuh cinta, tunduk, hormat kepada Sang Penciptanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyiapkan untuk menghadapi hari itu? Kita belajar dari Maleakhi pasal 4 ini, ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Persiapan apa untuk menghadapi hari itu? Maka dikatakan, belajarlah firman Tuhan. Ketika di ayat 4 ini dikatakan, ingatlah kepada Taurat. Nah, ketika bicara Taurat, apakah itu berarti 5 kitab Musa atau seluruh perjanjian lama, atau yang dimaksud itu hanya 10 hukum Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur. Kita punya Tuhan yang punya rencana indah. Dia berurusan dengan manusia yang sangat dicintainya. Dia punya skenario, dia ikut terlibat di dalamnya. Dia nyatakan kasih-Nya yang besar itu dengan turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia datang sebagai seorang bayi, bertubuh, dan Dia menjadi juru selamat. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapkan Taurat itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana persiapan kita hari ini? Ini kitab Maleakhi relevan juga dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari Tuhan itu? Bagaimana persiapan kita untuk menjadi umat yang dikatakan kita umat yang layak di hadapan Tuhan? Maka saya dan saudara kita harus suka belajar firman Tuhan. Yang kedua, Maleakhi 4 ayat 5-6 tadi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya,
supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bicara tentang apa saudara? Terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hari itu? Bertobat dari dosamu, saudara. Nah, perhatikan di sini. Maleakhi menuliskan membuat hati bapa berbalik kepada anaknya. Ada sebuah pertobatan yang ternyata Tuhan inginkan terjadi dalam keluarga, saudara. Dimulai dari keluarga. Pernahkah saudara merenungkan kenapa ya ditulisnya membuat hati bapa berbalik kepada anak? Kok tidak ibu gitu ya saudara ya? Nah, pernahkah saudara merenung ketika seorang anak ini mungkin mamanya, ibunya ini cerewet luar biasa saudara. Suka marah-marahin gitu ya. Tapi perhatikan, seorang anak ketika dia dimarahi ibunya, gitu ya. Sakit hati enggak? Sakit hati. Marah? Iya marah. Tapi gak butuh waktu lama untuk mereka kembali, hai begitu saudara. Pulih. Tapi ketika seorang bapak marahi anaknya, mungkin tidak perlu banyak kata. Mungkin hanya sepatah dua patah kata. Tapi itu sakitnya luar biasa saudara. Ya, mungkin saudara pernah ngalami dengan anak-anakmu. Engkau bapak-bapak tegur anakmu. Makanya dikatakan teguran itu pun harus dibarengi dengan kasih sayang. Ditegur, dipulihkan. Ditegur, dipulihkan. Karena ketika bapak menyakiti anaknya, ini pengaruhnya jauh lebih besar saudara. Ketika seorang bapak dia membuat sakit hati seorang anaknya, maka ini bisa berpengaruh dalam kehidupannya sangat besar saudara. Nah, saya percaya ini juga yang dimau oleh Tuhan. Ketika Tuhan dia dikatakan mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Supaya kita, bapak-bapak khususnya, bisa memberikan gambaran tentang kasih Bapa di surga. Maka dikatakan ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Nah, apa hubungannya dengan ini dinamakan pertobatan saudara? Kalau hati bapak tidak menyatu dengan anaknya, maka ada permusuhan. Dan mengapa bermusuhan? Mengapa bapak dan anak bermusuhan? Karena mereka tidak sedang menghidupi firman. Karena mereka sedang tidak hidup dalam iman yang benar. Maka ketika bapak dan anak bermusuhan, mereka kembali kepada iman yang benar, artinya mereka mau bertobat, maka dipastikan mereka akan bisa bersatu kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, kita ingat kisah Adam dan Hawa. Dosa masuk ke dalam dunia, maka terjadi gap, terjadi jarak, terjadi perpisahan begitu ya. Bukan hanya antara Allah dengan manusia, tetapi juga manusia dengan manusia. Buktinya apa? Adam menyalahkan Hawa, betul? Perempuan yang kau tempatkan itu yang memberi aku buah itu. Adam menyalahkan Hawa, terjadi gap. Buktinya lagi apa? Kain membunuh adiknya. Ketika dosa masuk, maka terjadi pemisahan saudara. Nah, bagaimana supaya ini bisa bersatu kembali? Hanya kalau manusia itu kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dan sama-sama mempunyai hati, pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh kebenaran atau firman Tuhan itu sendiri. Nah, barulah manusia itu bisa bersatu atau bisa menjadi rukun kembali.
Nah, ini poinnya di sini, saudara. Bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi hari itu? Maka saya dan saudara setiap hari kita harus melakukan pertobatan. Artinya apa? Setiap hari kita harus ingat bahwa hidup kita ini, hati dan pikiran kita harus dikuasai, dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya tidak berkata bahwa saya dan saudara bebas dari godaan-godaan. Kita setiap saat ada dalam situasi yang bisa menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Bapak dengan anak bisa terjadi potensi peluang untuk mereka menjadi sakit hati. Bicara lagi suami dengan istri. Ada peluang untuk kita suami dan istri ini saling menyakiti, saudara. Nah, tetapi hari Tuhan itu datang, sebelum hari Tuhan itu datang, maka persiapkan hidupmu, alami pertobatan setiap hari, supaya ketika hari Tuhan itu datang dikatakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sungguh luar biasa, Tuhan mau persiapkan umat yang layak bagi Dia. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan tugas seorang bapak ini berat, saudara ya. Tugas seorang bapak ini berat. Jangan sampai dia buat hati anak-anaknya ini tawar. Jangan sampai juga dia buat hati pasangannya tawar. Betul, saudara? Nah, itulah bagaimana kita sungguh-sungguh sadari bahwa kita perlu campur tangan Tuhan di dalam keluarga kita. Suami istri ini masa-masa yang terbaik. Masa-masa pandemi ini, masa-masa yang terbaik bagaimana kita saling berbagi hidup, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan kita dan tidak membuka celah sedikit pun untuk kita ini menjadi tidak rukun. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kalau ada suami istri sedang tidak rukun, bertobatlah. Kembali kepada firman Tuhan, lakukan tugasmu dengan penuh sukacita dan engkau mengalami pemulihan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan seharusnya cara menanti kita juga sama. Yang pertama, belajar firman Tuhan. Dan bersyukur hari ini kita banyak cara, banyak waktu. Untuk apa, saudara? Untuk belajar banyak hal. Betul? Saudara bisa itu lihat di YouTube, banyak sekali ya pilihan-pilihan sesuai apa yang saudara inginkan belajar. Tapi ingat, jangan semua nanti dilihat akhirnya saudara sendiri bingung. Kebanyakan belajar tapi tidak melakukan gitu, saudara ya. Belajar firman Tuhan dalam kebaktian, dalam pemahaman Alkitab. Saya lebih senang mendorong saudara untuk belajar firman Tuhan melalui saat teduhmu. Saat teduh ketika kita memberikan hati kita, Tuhan mau ajar apa saya hari ini. Dan kita harus menjadi orang-orang yang terbuka. Tidak dengan tidak dengan sombongnya berkata, aku sudah tahu hal ini. Enggak, saudara, percayalah. Bagian firman Tuhan hari ini saudara baca. 3 bulan kemudian saudara baca, ada hal baru Tuhan nyatakan. Yang kedua, bagaimana cara menanti kita akan hari Tuhan itu. Bertobat dari segala dosa kita. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari keluarga. Dan ini sungguh-sungguh waktu yang sangat terbaik untuk kita memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga kita, dengan pasangan, suami, istri, orang tua, dengan anak. Bertobatlah, kalau ada masalah cepat selesaikan. Amin, saudara. Bertobat dari dosa, miliki sikap hati yang penuh dengan kelemah lembutan ketika pasanganmu menegur, ketika anakmu memberi masukan. Dengarkan, ubah kalau ada sesuatu yang bisa engkau kerjakan. Dan itu akan baik buat keluargamu. Datang kepada Yesus
tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dengan Tuhan kita tidak dekat, kepada apakah hati kita melekat? Ketika hubungan dengan pasangan atau anak tidak dekat, dengan siapakah kita sedang bersahabat? Nah, saya berdoa ini masa yang terbaik dan jangan kehilangan momen-momen yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara mengerti hatinya Tuhan dan saudara menantikan kedatangan hari Tuhan itu dengan penuh semangat, antusias. Dan ketika hari itu datang, maka Tuhan melihat engkau umatku yang layak. Kalau tidak, pada hari Tuhan itu saudara akan menjadi seperti jerami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Terima kasih Yesus, kami sembah. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan setiap kami betapa Tuhan mencintai kami dan Engkau sungguh rindu untuk kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, memiliki sikap hati yang selalu bertobat dari segala hal yang jahat yang kami lakukan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kami melihat Tuhan pulihkan keluarga kami. Kami berdoa secara khusus hari ini, kalau ada di antara anak-anak-Mu, suami dengan istri, mereka sedang tidak rukun, Tuhan datanglah di tengah-tengah keluarga mereka. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Paksa kami untuk kami boleh bersehati, sebab kami tahu Tuhan kerjakan sesuatu yang besar bagi keluarga kami. Sebab kami tahu Tuhan mulai pemulihan itu dari keluarga-keluarga kami. Dan itu sebabnya Tuhan, hari ini kami berdoa bersepakat,
kiranya Shalom-Mu turun atas setiap rumah tangga kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi di dalam rumah tangga kami. Keluarga kami bukan hanya keluarga yang diberkati secara materi, tetapi berkat dari kerajaan surga itu turun atas setiap rumah tangga kami. Kristus bertahta di dalam keluarga kami dan Engkau dimuliakan melalui hubungan kami sebagai suami, istri, dan anak-anak di dalam kasih-Mu. Berkati Tuhan, kami berdoa Tuhan memulihkan setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Berkati Tuhan supaya ketika hari Tuhan itu datang, maka Tuhan, kami adalah umat-umat yang layak, umat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh kami rindu Tuhan, tidak hanya kami menjadi pendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau akan mengerjakan sesuatu yang lebih lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami mau untuk kami lebih dalam mengenal Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu, dipuaskan hanya oleh pribadi-Mu dan bukan yang lain. Pakai masa-masa pandemi ini untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan perjamuan kudus yang sudah saudara persiapkan sebelum saudara ibadah. Untuk kita akan masuki sakramen ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana pada akhir zaman Engkau mengadakan pembedaan bagi orang-orang yang beribadah kepadamu dan orang-orang yang tidak beribadah. Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu kepada orang-orang yang terus setia kepadamu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah, kesetiaan-Mu tidak pernah luntur Tuhan dari manusia, hanya kepada manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Pada saat ini kami mau kembali Tuhan. Kami mengingat kasih setia-Mu yang luar biasa itu, yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu korban-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas, tanda kita menghormati Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-cahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tanda kesetiaan Tuhan, tanda cinta Tuhan adalah dengan memberikan tubuhnya untuk kita kembali dipulihkan, untuk kita kembali bisa kembali kepadanya. Itulah cinta Tuhan yang sejati. Apakah saudara percaya dengan melalui penyerahan tubuh ini Tuhan memulihkan kita semuanya? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah darah Yesus adalah perjanjian, adalah darah yang memeteraikan perjanjian baru, perjanjian dengan umatnya, bukti kasih sayang, bukti cinta kepada umatnya, bukti cinta kepada manusia, sehingga Ia memberikan darah untuk menebus manusia. Apakah saudara percaya akan hal itu? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, atas tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Begitu pula Tuhan,
kami akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab kami telah dahulu diampuni Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kami, sehingga kami bisa mengucap syukur terus dan kami terus bisa mengampuni Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kiranya juga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Pengampunan di keluarga kami, anggota keluarga kami satu persatu Tuhan, ada pengampunan juga. Ada pemulihan-pemulihan di keluarga-keluarga. Dimanapun anak-anak berada, ada pemulihan-pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, Kau sungguh baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah Tuhan, kami akan mengangkat tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati melalui hamba-Mu. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Cinta Tuhan tidak pernah hilang. Kasih Tuhan setia, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya di dalam hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup